Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, mendadak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Terima kasih sudah menyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semoga rasa cinta tanah air kita ya semakin meningkat. Kita juga lebih semangat lagi dalam belajar. Anak soli-soliha. Siap. Baik, untuk pembelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai. Ibu Linda Fadel, bacakan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Menganalisis pengertian energi alternatif. 2, Menganalisis sumber energi alternatif. 3, Menemukan arti kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Fadel. Ya, jadi pembelajaran hari ini anak-anak ibu semuanya harus bisa yang pertama menganalisis pengertian energi alternatif. Jadi harus tahu apa sih energi alternatif itu. Kemudian yang kedua, menganalisis sumber energi alternatif. Jadi energi alternatif itu punya sumber. Apa sih? Apakah dari matahari, apakah dari air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, harus bisa menemukan arti kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, betul. Ya, jadi nanti anak-anak ibu semua bisa lihat KBBI untuk menemukan arti kosakatanya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu ya video literasi hari ini. Semuanya simak baik-baik videonya. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana harimu? Apakah menyenangkan? Apakah kalian memiliki celengan ayam? Bagus. Jika kalian pernah atau masih memiliki celengan ayam, semoga kalian tetap semangat dengan rajin memasukkan uang ke dalam celengan milikmu. Tapi, apakah teman-teman tahu perbedaan celengan ayam milikmu dengan bank? Hai Bima. Bima adalah siswa SD kelas 5 yang rajin menabung. Bima selalu menyisihkan uang jajannya Rp5.000 setiap hari, lalu memasukkannya ke dalam celengan ayam miliknya. Dalam satu bulan uang yang dimiliki Bima adalah Rp150.000. 1 tahun kemudian, Bima membuka celengan ayamnya. Total uang yang didapatnya Rp1.800.000.
Wah, banyak ya. Namun, tidakkah teman-teman penasaran berapa uang yang akan diperoleh Dima jika menabung uangnya di bank? Kan kalau ditabung di bank, uang kita lebih aman. Penting bagi teman untuk mengetahui apa itu bank. Tapi, apakah teman-teman sudah pernah datang ke bank? Atau sekedar ikut orang tua pergi ke bank? Apakah di dekat rumahmu ada bank? Setiap hari, bank menerima uang dan memberikan pinjaman uang. Kita menabung, uang akan digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada orang lain atau diinvestasikan karena bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai wewenang untuk menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya? Bagus. Cerita di atas merupakan salah satu fungsi bank. Bukankah teman-teman masih ingat bahwa bank tidak hanya menyimpan uang masyarakat, tetapi juga menyalurkannya kepada masyarakat seperti kita? Mari lanjutkan cerita. Ini Juna. Juna adalah seorang pemilik usaha kecil. Dia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian datang ke bank. Singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Juna sebesar Rp1.800.000. Juna harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Juna harus mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000 ditambah tambahan bagi hasil pada keuntungan yang diperoleh. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Selain memperoleh bagi hasil, ada banyak manfaat lain ketika kita menyimpan uang kita di bank, yaitu aman. Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah maupun tercecer. Terjamin. Tabungan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS, jadi tidak usah khawatir uang kalian hilang ya. Praktis. Terdapat kemudahan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, internet banking, mobile banking, internet banking, phone banking, dan call center. Hemat. Kalau terbiasa menabung, kalian dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. 5. Apakah sudah paham? Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Anak soli-soliha. Siap. Semuanya duduk yang rapi. Ya. Ibu mau tanya terkait video literasi yang sudah anak-anak ibu semua perhatikan. Dari video yang sudah ditonton, kira-kira isi video tersebut apa sih? Kelebihan bank. Menabunglah di bank. Apalagi? Mengajak kita untuk menabung. Lalu ada lagi? Ya, dari video literasi yang sudah kita semua tonton, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, rajinlah untuk menabung. Menabung itu banyak caranya. Yang pertama, bisa di celengan ayam. Celengan banyak bentuknya ya. Ada celengan ayam, ada yang bentuk apa lagi? Hello Kitty, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bisa nabung di bank. Tentunya dengan menabung di bank, ya, uang kita akan lebih aman. Ya, karena biasanya kalau kita simpan di celengan bisa aja terkena rakyat. Ya, jadi yuk kita sama-sama rajin menabung untuk kebutuhan kita ke depan. Silakan semuanya berdiri untuk ice breaking. Semuanya
polusi udara, pencemaran udara sehingga udara yang kita hirup tidak sehat lagi. Ya, kemudian kedua, menyebabkan polusi udara atau tidak? Ya, cerobong asap pabrik. Semakin banyak pabrik, maka semakin tercemar pula udara yang kita hirup. Ya, apa sih solusinya supaya udara yang kita hirup itu lebih sehat lagi? Ada yang tahu apa solusinya? Memakai energi alternatif. Tahu nggak apa itu energi alternatif? Energi yang tidak mencemari lingkungan, apalagi yang tidak memakai bahan bakar fosil, bagus. Energi yang tidak terbatas, bagus. Apa Din? Dapat diperbarui, good job. Ya, jadi energi alternatif adalah energi yang harus kita gunakan untuk mengurangi polusi udara. Ya, contohnya apa? Contohnya yaitu energi dengan sumber panas matahari. Ya, dengan sumber panas matahari. Kemudian yang tidak akan habis, apalagi? Air, angin, biomasa itu kotoran dari hewan. Ya, jadi hal-hal itu atau sumber energi itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Karena yang membuat, siapa yang membuat matahari, angin, air? Allah. Jadi energi atau energi alim yang dibuat oleh Allah seperti matahari, angin, air itu sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Maka kita sebagai manusia ya wajib meneliti, mencari tahu supaya kita bisa menggunakan sumber tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau energi fosil itu kira-kira akan habis tidak sih? Akan habis. Ya, energi fosil itu lambat laun akan habis. Kenapa? Terbuat dari apa energi fosil? Dari tulang apa? Tulang dinosaurus. Tulang dinosaurus. Bangkai hewan yang sudah lama. Hah? Bangkai hewan yang sudah lama. Bangkai hewan yang sudah lama. Apalagi yang lain? Hewan. Iya, jadi misalnya tulang hewan atau tulang manusia yang sudah lama mati ya, sudah terkubur di dalam tanah, itu lambat laun akan menjadi energi fosil yang saat ini bisa kita gunakan. Seperti apa sih energi fosil? BBM, betul. BBM itu apa aja jenisnya? Pertalite, tentu BBM itu kita bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil, bisa memasak, bisa menggunakan listrik dan lain sebagainya. Ya, namun PR kita adalah kapan kita bisa menggunakan sumber energi alternatif yang tidak akan pernah mencemari udara di sekitar. Ya, semoga suatu saat anak-anak ibu semua bisa menjadi seorang peneliti, menjadi seorang profesor, sehingga kelak bisa menciptakan energi alternatif yang bisa digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Ya, perhatikan gambar di depan. Pertama, gambar apakah ini? Kincir angin. Pernah lihat nggak kincir angin? Di mana? Turki ada? Oke, apa lagi? Di Belanda. Mana lagi yang pernah lihat kincir angin? Nggak pernah lihat lagi? Mungkin yang kita ketahui ya, di Belanda itu sangat banyak kincir angin. Kenapa sih di Belanda itu banyak banget kincir angin? Karena masyarakat sudah
sudah menggunakan energi alternatif. Alasan lain, kenapa sih masyarakat Belanda itu menggunakan kincir angin untuk apa? Apakah untuk hiasan? Untuk menghemat energi fosil, apalagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh, Belanda itu kincir anginnya banyak banget. Untuk apa sih? Jadi Belanda itu ya, permukaan daratan dengan permukaan laut itu tidak sejajar. Ya, daratannya lebih rendah betul dari permukaan air laut. Sehingga Belanda itu berpikir gimana caranya air laut itu tidak bisa menggenangi daratan. Ya, dengan cara membuat kincir angin. Ya, kemudian kincir angin itu bisa menghasilkan listrik sehingga airnya itu dibuatlah sebuah apa ya, seperti waduk ya, seperti waduk, sehingga dari kincir angin itu kan menghasilkan listrik, bisa dimasukkan ke dalam waduk, jadi nggak bisa ngalir. Jadi di Belanda itu kincir angin itu bisa digunakan untuk listrik, bisa digunakan untuk sedot air ya, supaya tidak mengenangi daratan. Seperti turbin, tahu kan turbin? Turbin itu alat penggerak untuk menghasilkan listrik dari tenaga air. Ya. Oke, kemudian yang kedua, apa ini? Panel surya. Panel surya, pernah lihat nggak panel surya? Mana? Adalah internet. Internet atap rumah. Pernah nggak lihat secara langsung panel surya? Di Pertamina yang mana? Oh, Yang kemarin ada. iya, ada panel surya ya. Kalian ya, kalau misalkan ke Bandung ya, ke Bandung itu banyak rumah ya, di atapnya itu panel surya, menggunakan panel surya. Ya, itu di sekitar gedung sate. Tahu kan gedung sate? Gedung sate, tempat tinggalnya siapa? Gubernur. Ya, jadi di sekitar itu banyak panel surya. Jadi pemerintah Jawa Barat, provinsi Jawa Barat itu ya uji coba menggunakan panel surya di sekeliling kantornya. Untuk apa? Untuk listrik. Seperti apa ya, listrik yang ringan? Untuk ngecas, untuk lampu, ya. Itu digunakan di pemerintah provinsi Jawa Barat. Kemudian yang ini apa? Biomasa. Biomasa tadi yang Ibu jelaskan dari kotoran hewan, ya. Jadi dari kotoran hewan itu diproses sedemikian rupa untuk dijadikan energi alternatif. Yang keempat, apa ini? Air. Bendungan. Buat apa sih Bu gunanya bendungan ini yang digambar? Iya, untuk menghalangi air mencapai ke daratan, tentunya untuk menghasilkan energi listrik. Ya, dengan apa? Dengan generator, turbin. Ya, itu. Baik. Untuk yang di depan, yaitu tabel. Sebelumnya Ibu akan bagikan dulu ya teks yang akan dibaca. Boleh dibaca dulu teksnya, kemudian Ibu minta mencari arti kosakata yang ada di depan, yaitu arti kosakata apa aja ini? Alam soli-soliha. Ini arti kosakata apa? Nasional. Nasional yang kedua, akses. Akses yang ketiga, isu. Nah, dari ketiga kosakata tersebut, Ibu minta anak-anak Ibu semua mencari arti kosakata yang terdapat dalam KBBI. Silakan boleh punya untuk membuka KBBI.
Itu Fadil. Boleh ditulis ya arti kosakata. Teksnya ada di halaman berapa? Halaman 5, buka. Di halaman 5 ada teks. Kemudian cari arti kosakata dari nasional, akses dan isu. Ya. Boleh. Tandai. Masih ada nasional. Apa sih arti nasional? Sifat kebangsaan. Sifat kebangsaan. Ini ditandai ini, kemudian sifat kebangsaan. Terus mau akses kabar. Akses jalan masuk. Isu oke. Isu masalah ini terdepankan. Kabar yang tidak jelas asal usulnya. Kabar yang tidak jelas asal usulnya. Nasional. Selain aja Apa sih? Sudah ketemu semuanya? Ketiga-tiganya? akses dan masa Nasional apa tadi? Nasional apa tadi? akses jalan masuk. Bangsa masuk. Ayo Renan. Itu masalah. Nasional, akses dan isu. Oke, ini satu lagi. Kalau yang ini berapa lagi? Akses. Apa? Sudah? Ya, itu dulu. Orang yang ditunjuk. Terus mesti. Kelompok 1, kelompoknya Altair sudah selesai? Oke. Kelompok 2, kelompok Fatir. Berapa lagi? Dua lagi Bu. Akses dan isu belum ketemu. Kelompoknya Fadel. Sudah. Sip. Dulu ya.
Anak soli soliha. Siap. Kurang semangat. Anak soli soliha. Siap. Sekarang karena sudah mencari arti kosakata pada KBBI, ya, untuk kosakata nasional apa artinya? Radit, boleh berdiri. Arti dari kata nasional. Boleh dilihat. Berdiri, boleh berdiri. Arti kata nasional. Bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri. Bersifat kebangsaan, kemudian berkenan Dan atau berasal dari negara sendiri. atau berasal dari negara sendiri. Kelompok Altair dan kelompok Fadel betul tidak? Jawaban dari kelompoknya betul. Oke, good job. Kemudian yang kedua, arti kosakata akses. Ayah boleh berdiri, sebutkan arti. Ya, silakan Ania. Arti dari akses. Jalan masuk. Jalan masuk. Kelompok Fatir dan Altair, apakah betul jawabannya jalan masuk? Akses? Oke, good job. Boleh duduk kembali. Terima kasih Arya. Yang ketiga, arti dari isu. Altair boleh berdiri. Apa arti dari isu? Arti dari isu adalah suatu masalah. Oke, kelompoknya Fatir dan Fadel. Anak soli-soli, ya? Nih, tadi kata kelompok Altair, arti dari isu itu apa? Suatu masalah, betul tidak kelompok Fatir dan Fadel? Betul. Oke, kita coba. Masalah. 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 Ya, jadi alhamdulillah semua anak-anak ibu semua mengerti arti dari kata nasional, akses dan isu. Ya, mungkin kata-kata ini, ya, kosakata ini bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari namun belum mengerti artinya. Anak soli-soliha. Siap. Boleh menghadap ke depan semua, bro. Ya, dengan menggunakan KBBI, anak-anak ibu semua sudah bisa mencari arti kosakata dari kata nasional, akses dan isu. Sebelum diskusi kelompok, Ibu minta anak-anak ibu semua perhatikan video energi alternatif. Mohon disimak baik-baik. Ya, boleh dilihat, perhatikan baik-baik. Masak, jalan-jalan, atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhenti tiba-tiba gitu aja? Sayang, tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang gak tinggal di tempat ini, kita gak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun gak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listrik yang berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil.
Oke, ternyata masalah ini gak kayak Instagram mantan ya. Kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam akan kembali semula? Itu sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya enggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus panasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatiin. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banyak, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Sungguh sangat menyeramkan. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kalau kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Enggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi pembakaran energi fosil. Atau ngerinya, itu hampir setara sama populasi Jakarta. Sungguh ngerikan. Oke, jadi ngertiin emisi pun emang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai dari diri kita. Kayak pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah memperhatikan video. Sebelum kita melanjutkan isi LKPD. Anak soli-soliha. Siap. Sekarang diskusi kelompok ya, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, pada di belakang LKPD ini ada amplop ya, isinya gambar. Nanti gambarnya tempel pada LKPD. Jadi mohon dibukanya pelan-pelan, tidak boleh langsung sobek. Nanti gambar di dalamnya itu sobek ya. Kemudian nanti ada lemnya juga itu sudah sediakan. Mohon ditempel dengan rapi ya. Boleh nih yang dipikir boleh kesini berdiri. Iya, yang merasa ditinggir deh. Dibuka pelan-pelan. Dibuka pelan-pelan. Pelan. Dibuka pelan-pelan ya, seluruhnya ya.
Dia bantu temannya untuk mencari jawabannya. Saya belum. Saya kerja lagi. Fadil boleh kesini nih sama Arya dulu. Kita disuruh diri doang. Coba lu aja. Makanya nggak bisa. Itu siapa ini? Jadi yang ramah itu. Sebagai bagian sebagai pengganti dari bapak Tapi habis. Saya kerja Hati-hati ya, energi yang jadi tahu, tapi gue sering possibility I love my own. Nah itu yang benar. cek ada 8 tidak. Gue udah minta. Sticknya pas banget sih. Jangan gue lewatin pertanyaan. Cepat yang pertanyaan. Wah, nggak bisa. Nggak apa-apa. Mending gue makan. Hari ini
betul aja itu dapat guna isinya Apaan kok? tadi salah nyarinya Akses siapanya? ini bagus punya Ini ayah saya. ini gue cuma tuh Ini Arya sama Fadil mengerjakan apa? Kami nyari KBB ini. Lagi di KBB. Ini ada dari KBB lagi ini. Ini kayak ini video dari dulu. Ya, baca bu, orang bu. Oh, belum masuk. Orang presidennya sudah iya aja orang seorang ini orang seorang pada gue pada udah ngomong krisis keadaan yang Terbang kan? Terbang kan? keadaan yang berbahaya. Tunggu. Enggak, keadaan suram. Pasang. Ada nggak? Terus apa lagi? Ada. Balik ke sini. Tunggu. Apa lagi? Sudah ketika bau jinggung. Air. Nah,
Jurinya sih. Apaan sih lu? Ini apa? Apalagi yang tadi ya? Ini apa? Keadaan yang genting adalah bahaya. Keadaan yang genting. Keadaan yang genting. Resiko ya. Ini sudah. Satu lagi. Kelompoknya Altair sedikit lagi. Coba ibu cek di situ adalah Saya tulisannya bagus apa ini menyenangkan. Yang investasi penanaman uang atau modal dalam suatu usaha suatu perusahaan penanaman ayam atau juga modal dalam suatu perusahaan. Baik, anak soli-soliha. Kelompok Altair sudah selesai? Kelompok Fatir sudah selesai? Kelompok Fadar sudah selesai? Baik, silakan duduk dengan rapi dan tertib. Yuk, Rehan duduk yang tertib nah. Sekarang siapa yang mau presentasi pertama? Oke, silakan kelompok Radit. Ayo. Bentar ya. Ibu cek kameranya dulu. Siapa keluar? Stop. Kenapa ya? Yang lain mohon diperhatikan. Ya. Yuk. Yang lain mohon diperhatikan. Kelompok yang lain mohon diperhatikan. Ya, silakan boleh dimulai presentasinya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok Wah, saya Radit. Oke. Jadi untuk
Jawaban dari kelompok kami adalah sebagai pengganti bahan bakar fosil. Baik, lanjut. Yang kedua, nah sekarang pasangan sumber-sumber energi alternatif yang digunakan saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Jadi yang pertama kegiatannya ada memasak dengan briket. Jadi memasak dengan briket ini termasuk biomasa. Ya, lanjut. Energi biomasa. Yang kedua kegiatannya ada yang mencuci piring yang memakai energi air. Yang ketiga kegiatannya ada yang bermain layang-layang yang menggunakan energi angin. Lalu kegiatan keempat fotosintesis atau yang digunakan oleh matahari. Ya. Sekarang sebaliknya, halaman 3. Sekarang halaman 3. Yang pertama kegiatan yang menggunakan energi air. Yang pertama ada orang yang sedang mencuci. Yang kedua ada orang yang sedang minum. Yang ketiga bendungan yang sedang ada gambar kapalnya. Ya. Dan yang keempat gambar sawah yang gambar sawah. Terus yang keempat yang kedua kegiatan yang menggunakan energi matahari. Yang pertama orang yang sedang menjemur ikan asin. Ya. Yang kedua orang yang sedang garam ya, membuat garam. Yang ketiga tentang tumbuhan yang sedang menjadi fotosintesis. Yang keempat adalah gambar panel surya yang menjadi energi alternatif yaitu energinya matahari. Baik, yang halaman terakhir itu berisikan tentang kosakata dan artinya. Yang pertama individu. Individu adalah seorang pribadi yang terpisah. Yang kedua periodik, muncul atau terjadinya dalam waktu yang tetap. Yang ketiga krisis, keadaan yang genting atau keadaan yang berbahaya. Yang keempat resiko, akibat atau yang kurang menyenangkan. 5. Investasi. Investasi adalah artinya penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain, kita beri aplaus untuk kelompoknya Fatir. Berapa untuk kelompok Fatir? Berapa jempol? 1 apa 2? Oke, silakan jempol yang mana tunjukkan ke kelompoknya Fatir. Oke, terima kasih semuanya. Kelompok Fatir sudah sangat bagus. Yang mau ditingkatkan lagi nanti ketika presentasi. Jadi gimana caranya berbicara di depan umum ya lebih semangat lagi. Oke, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompoknya Alfani. Bu, Yang ini gak usah. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang hasil lembar LKPD yang halaman kedua. Apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif? Dan di sini ada 4 jawaban dari masing-masing individu, masing-masing orang. Itu yang pertama energi yang tidak terbatas. Yang kedua energi yang bisa diperbarui. Yang ketiga energi yang tidak mencapai Tuhan. Yang
merupakan energi yang tidak akan langka. Dan itu yang di bawahnya adalah memasangkan gambar-gambar pada sumber daya alamnya. Yang pertama, memasak dan berikat, itu adalah biomasa, energi biomasa. Itu mencuci piring, energi air, bermain layang-layang, energi angin, fotosintesis, energi matahari. Tadi ya, halaman ketiga, kita memasangkan foto-foto pada kegiatannya. Yang kegiatan penggunaan energi air adalah mencuci baju, irigasi sawah, kolam renang, dan minum air. Untuk kegiatan yang menggunakan energi matahari adalah fotosintesis, bertani garam, menjemur ikan, dan panel surya. Lalu di halaman keempat, halaman itu adalah kosakata yang kita artikan. Individu, seorang pribadi yang terpisah dari yang lain. Periodik, muncul dalam suatu jangka waktu. Krisis, keadaan yang berbahaya. Resiko, akibat yang tidak menyenangkan. Dan itu investasi, penanaman uang atau modal dalam suatu proyek atau usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Altair. Mana kita beri 1 jempol apa 2 jempol? Oke, kita tunjukkan untuk kelompoknya Altair. Sekali sekali ya. Terima kasih. Silakan boleh dijempol. 2, 3. Yang terakhir, kelompok Fadel. Kali ini aja satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenalkan kami kelompok dari kelompok kelompok Padel akan mempresentasikan tentang LKPD kami. Di pertama-tama kita tentang apa yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil dan energi yang yang dapat dipengaruhi. Ini Lanjut. ayo bang lanjut. Ini kan. Nah di situ ya apa yang patokan sumber energi alternatif yang digunakan saat kegiatan ya, memasak dengan briket itu biomasa, cuci piring air nggak angin, layang-layang ini fotosintesis matahari. Lalu yang ini ada pemasangan foto-foto ke energi air, energi matahari. Jadi yang di energi air ini ada bendungan, irigasi sawah, muter baju. Terus kegiatan yang menggunakan energi matahari itu adalah tumbuhan yang memproduksi pengeringan ikan yang kali panel surya itu pembuatan garam.
Carilah arti kosakata berikut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, individu artinya orang periode. Periodik berkala. Krisis keadaan suram. Resiko akibat yang kurang menyenangkan. Investasi Penanaman uang atau modal ke suatu perusahaan atau proyek untuk mencapai keuntungan. Nah, udah kan? Kayak ya dari kamu lama kelompok Fadel. Fadel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok Fadel. Satu jempol atau dua jempol? Setengah. Jadi nanti presentasi harus lebih semangat, tidak boleh bercanda, ya, harus serius. Ya. Oke, terima kasih kelompok Fadel, boleh duduk kembali. Mencuci baju, bukan Yang tadi kan jawabannya ngucek baju. Ngucek baju. Nggak salah itu. Mencuci baju. Gitu. Pakai kabinnya. Mengucek baju. Ayo, sorry, ha. Sebelum kita kuis, ya, kita ice breaking terlebih dahulu, ya, supaya nanti ketika mengerjakan kuis bisa lebih semangat lagi. Kok 2 kali kuisnya? Udah mulai capek. Mau bidang nggak? Ya, boleh berdiri. Semuanya berdiri. Rekan, berdiri. Sudah dikeluarkan semua? Sudah, Bu. Ini keluar. Sudah connect dengan internet? Sudah. Kodenya berapa, Bu? Sebentar, disiapkan dulu. Langsung aja buka akun. Ya. Terus pergi. Ada pergi. Internetnya nggak datang dulu. Nggak usah.
aktif Bu, iya Bu. Ya Bu, ya Bu. Namanya siapa? Yang ini Pak Android A4P667 ya. Hafiz ada dulu. Berapa ini? Jangan. Dibisikin. Wih, kayak langsung masuk Bu. Bu, udah dikasih tahu saya Bu. Oke Bu. Udah dikasih tahu saya Bu. Paragoi. Untung aja. Oke, Paragoi. Kayaknya dia banyak kalah deh. Kok balik? Jam 1. Jangan dikasih anjing. Menang mereka menang. Menang mereka menang. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Bu, saya tidak sampai. Saya pakai Coba ya. Sudah? Udah. Kalau sudah mulai ya. Bentar Bu, iya Bu. Bentar Bu. Bentar lagi. Sudah? Udah? Belum.
Anak Soli Soliha. Hari ini belajar apa saja? Energi fosil dan energi alternatif. Apa lagi? Manfaat dari energi Penyumbang bisa. Baku dan tidak baku. Kosa Arti kosa kata dalam KBBI. Apa lagi? Ya, jadi hari ini kita semua sudah belajar tentang energi alternatif. Kemudian ada arti kosakata dalam KBBI. Gimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Senang. Semangat? Semangat. Apa yang membuatmu senang? Kuis. Apa? Bikin kuis. Menonton video literasi. Ya. Jadi semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran sehingga anak-anak ibu semuanya lebih semangat lagi. Terakhir kita tutup dengan doa. Ibu minta Aida mungkin doa.